Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia dan di bulan yang mulia. Alhamdulillah kita sudah di penghujung perjalanan puasa di bulan suci Ramadan. Bagi yang puasanya lebih dulu, maka lebarannya pasti besok. Karena nggak mungkin lebih dari 30. Bagi yang puasanya sehari setelahnya, maka sore hari ini pemerintah akan melakukan sidang isbat. Kira-kira Bapak Ibu pinginnya cepat selesai atau enggak? Kita ini, saya kadang itu mikir begini, Pak. Ramadan habis ini, kita seneng atau sedih? Ini nanti kalau kita bilang seneng kok kayaknya nggak pantas ini. Kok kayaknya kita tersiksa oleh puasa Ramadan. Dibilang kita sedih itu kok kayaknya nggak bersyukur. Ya, dua pernyataan ini bisa sama-sama benar, yang penting alasannya benar. Kita bisa bersedih dengan berakhirnya Ramadan, dan ini memang sikap para sahabat, sehingga di akhir Ramadan itu tidak terjadi anti klimaks. Ya mungkin beda dengan kita begini. Semakin terakhir itu bukan kepingin ibadahnya. Nanti lebaran kemana? Nanti lebaran itu bajunya gimana? Makanya apa jadi? Kita patut bersedih karena kita akan kehilangan momen. Bukan saja kita kehilangan banyak kebaikan di bulan Ramadan ini, pahala dilipat gandakan, Ramadan lewat tidak lagi. Berkah dilipat gandakan, Ramadan lewat tidak lagi. Rahmat dilipat gandakan, Ramadan lewat tidak lagi. Jadi memang kita patut bersedih kalau melihat ini. Juga termasuk bersedih situasinya. Selama Ramadan ini rasa-rasanya itu ibadah itu enak. Kok sholat fardu? Lawang yang sunnah saja loh. Kayak tarawih gitu loh. Kalau Bapak Ibu nggak tarawih kan nggak apa-apa. Tapi anehnya itu ya semangat itu. Itu kalau nggak Ramadan nggak ada itu. Ngaji juga gitu.
Pokoknya segalanya apa yang kita lakukan itu bisa enak di Ramadan itu. Nggak tahu sebabnya apa ya Pak. Sebabnya karena pahalanya banyak, atau setannya diikat, atau gimana gitu. Tapi ini realitas. Ini real yang dialami oleh semua umat Islam. Selama Ramadan itu rasanya enak itu ibadah itu. Atau gimana? Kita mohon sama Allah supaya diperpanjang. Yang gak enak di puasa kan cuma satu, puasanya itu yang gak enak. Yang gak enak di Ramadan cuma satu, puasanya itu yang gak enak. Tapi justru di puasa itu sesungguhnya kita sedang dilatih. Di puasa itu sesungguhnya kita lapar dan haus itu sesungguhnya dilatih. Ya artinya kalau kita bersedih karena Ramadan mau lewat itu ya ada benarnya. Bukan sok-sokan, oh gaya kamu itu kayak nggak tersiksa saja dengan puasa. Ya tersiksa, tapi bersedihnya bukan karena kita tersiksa bukan tidak tersiksa dengan puasanya, tapi kita bersedih karena kita akan kehilangan momen. Itu saja. Momentum Ramadan yang begitu sangat berharga dari segala sisi. Tapi kita juga senang juga dengan Ramadan itu lewat gitu. Dan Ramadan itu lewat itu kita juga senang juga. Artinya kita senangnya bukan karena kita tidak menerima dengan ibadah puasa, tidak menerima dengan taklif lapar dan hausnya itu. Tapi kita senangnya kita telah melakukan satu proses pendidikan rohani yang paling efektif yang bisa kita lakukan. Makanya di ayat puasa di 185-nya itu kan ada beberapa hal. Pertama, kalau kamu melihat ru'yah falyasum. Di situ ada walitukmilul iddah. Maka sempurnakan hitungan. Makanya di dalam Islam itu bulan Hijriyah itu 29. Tapi kalau kemudian wa in humma kata Nabi, kalau memang dia itu tertutup mendung ya disempurnakan sampai 30. Atau tidak bisa di ru'yah. Jadi yang satu wujudul hilal al-hakiki, yang satu imkanur ru'yat. Nah, jadi makanya tidak tahu ini nanti apakah metode ini terus akan berlanjut seperti ini. Kalau wujudul hilal al-hakiki, maka selama hilal itu di atas ufuk selesai. Maka ini yang dipegang oleh Muhammadiyah. Tetapi ada namanya imkanur ru'yah. Memungkinkan enggak untuk diru'yat? Nah, gitu. Memungkinkan enggak untuk diru'yat? Makanya hisab kemudian menghitung. Nah, jadi hisab itu menghitung sampai nanti pada saatnya hilal itu berapa derajat di atas ufuk. Oh, ini memungkinkan untuk diru'yat. Maka kemudian ada sekian titik, 99 titik di Indonesia ini. Ini namanya ikhtilaful matali' wa wahdatul hakim. Matlak tempat munculnya bulan banyak, tapi keputusan hakimnya satu. Makanya di sini tidak terlihat, di sini tidak terlihat, di sini di sini terlihat. Meskipun satu tempat atau dua tempat yang terlihat, maka itu sudah cukup bahwa bangsa negara itu sudah bisa lebaran. Putuskan hakim, hukmul hakim ilzam yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu mengikat dan akan menghilangkan perbedaan. Itulah kaidah hukum Islamnya. Tapi karena Indonesia ini penganut demokrasi, jadi gitu. Sehingga meskipun tidak sama dengan pemerintah tetap dibiarkan. Kalau di luar negeri kan tidak bisa. Harus pemerintah. Karena memang hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu akan menghilangkan perbedaan yang ada. Nah, oke, saya tidak memperpanjang dari sisi ini. Tapi di ayat itu juga ada
Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bahwa kita dianjurkan untuk bertakbir. Ya takbir itu, ya kita tahu takbir itu ya Allahu Akbar itu takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Ketika kita ucapkan namanya takbiran, itu ya memang bahasanya begitu. Takbiran dong. Nah, kita ucapkan itu takbiran. Kalimat thayyibah itu namanya la ilaha illallah. Ketika Bapak ucapkan itu namanya tahlilan. Oh itu. Jadi tahlilan itu orang mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad itu sholawat. Ketika Bapak Ibu ucapkan namanya sholawatan. Loh, itu memang istilah di Jawa itu begitu. Takbir itu Allahu Akbar. Ketika Bapak Ibu ucapkan itu namanya takbiran. Ya gitu. Ya. Bahasa Al-Qur'annya litukabbiru. Kabbara yukabbiru. Agar kamu takbiran. Ya, gitu. Agar kamu takbiran. Jamaah sekalian. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kan mestinya ada satu peristiwa, Pak. Tidak mungkin Bapak Ibu ujuk-ujuk itu. Ujuk-ujuk Allahu Akbar. Itu kan tidak mungkin. Itu pasti ada satu peristiwa yang mendahului dulu. Sehingga Bapak Ibu harus mengucapkan Allahu Akbar. Itu seperti Rasulullah saat itu. Seperti terputusnya wahyu ketika wahyu pertama ya Al-Mudaththir sampai wadduha. Jadi itu agak lama. Sampai Nabi itu dibully sama orang-orang kafir saat itu. Muhammad, di mana setanmu? Jadi itu kalau bilang Jibril itu dianggap setannya. Kemana setanmu kok enggak muncul-muncul lagi? Ya bersedih Rasulullah itu. Enggak turun-turun wahyu ini. Apa salah saya kira-kira gitu. Padahal itu untuk memberikan satu kesadaran bahwa habislah gelap pasti terbitlah terang. Makanya ketika turun wadduha Allahu Akbar loh gitu. Jadi Allahu Akbarnya tadi itu ada satu ungkapan yang memang di latar belakangi atau didahului oleh satu peristiwa besar. Nah di ayat itu kan gitu. Walitukmil iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian mengagungkan Allah, mentakbirkan Allah dengan Allahu Akbar ala ma hadakum, atas apa yang telah ditunjukkan oleh Allah atau atas apa yang dihadiahkan Allah pada kalian. Nah, sekarang kita lihat apa sesungguhnya diberikan oleh Allah di dalam puasa ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau di hari-hari biasa, kalau pagi sarapan, kalau nggak sarapan lapar.